Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Puspa Surya Dewi dengan NIM 2120240, kelas Manajemen Pendidikan B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Perencanaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia di SD Negeri Sengon 1. Pemaparan yang akan saya bawakan merupakan deskripsi data tentang manajemen pengembangan sumber daya manusia di SD Negeri Sengon 1 yang didasarkan pada hasil wawancara atau in-depth interview serta pengamatan langsung atau observasi. Kegiatan penelitian yang saya lakukan kepada sumber data atau informan yang benar-benar memahami fokus atau masalah penelitian secara akurat, serta memiliki waktu dan bersedia memberikan informasinya secara baik. Pada penelitian kali ini, yang menjadi informan kunci atau key information merupakan kepala sekolah dari SD Negeri Sengon 1 sendiri, dan yang menjadi informan pendukung adalah guru kelas yang mengampu kelas 6 serta guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri Sengon 1. Manajemen pengelolaan sumber daya manusia yang ada pada SD Negeri Sengon 1 terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada perencanaan atau planning, yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yang ketiga ada pelaksanaan atau actualizing, dan yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Tahap yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Di SD Negeri Sengon 1 sendiri ada sebuah tradisi, yaitu ketika tahun ajaran baru atau ketika memasuki tahun ajaran baru, yang mana guru-guru semuanya dikumpulkan dalam bentuk workshop atau rapat dalam rangka untuk membuat suatu perencanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam hitungan 1 tahun ke depan, atau 6 bulan atau selama 1 semester ke depan. Nah, dalam workshop tersebut agendanya adalah yang pertama khusus untuk pimpinan. Dalam hal ini kepala sekolah membuat perencanaan yang terkait dengan kebijakan yang didampingi oleh wakil kepala sekolah dengan kepala TU yang diampu oleh guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan yang kedua adalah unsur guru yang membuat perencanaan yang terkait dengan pembelajaran tersebut. Perencanaan yang terkait dengan kebijakan pimpinan sekolah itu salah satunya seperti perencanaan dalam mengembangkan sumber daya manusia, dan perencanaan yang dikerjakan oleh guru seperti merencanakan kurikulum kedepannya, pembelajaran, metode, model, serta membahas solusi-solusi dari setiap hambatan ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Tahap yang kedua yaitu pengorganisasian, yang mana pengorganisasian merupakan tindak lanjut setelah penyusunan perencanaan, atau dengan kata lain tindak pengorganisasian merupakan tindak lanjut dari tahap yang pertama yaitu perencanaan, yang mana pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun sumber daya yang dimiliki oleh SD Negeri Sengon 1 tersebut dan memberdayakannya secara efektif dan efisien. Dalam pengorganisasian program pengembangan sumber daya manusia pendidikan di SD Negeri Sengon 1, kepala sekolah melakukan pengorganisasian sebelum pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia melalui membentuk panitia atau pembentukan panitia dengan pembagian tugas atau tupoksi dan tanggung jawab terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya. Tahap yang ketiga yaitu ada pelaksanaan, yang mana pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di SD Negeri Sengon 1 secara umum telah terrealisasikan dengan baik, dan sebagian besar kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri dan sebagian juga bermitra dengan lembaga penjaminan mutu pendidikan dari Provinsi Jawa Tengah, bahkan lembaga-lembaga di luar Jawa Tengah. Adapun bentuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang telah dilaksanakan di SD Negeri Sengon 1 meliputi yang pertama, peningkatan pengetahuan dan wawasan guru melalui pelatihan, workshop, sharing dengan guru-guru di lingkungan sendiri. Yang kedua yaitu seperti KKG, bersamaan dengan kegiatan gugus sekolah dan melakukan studi visit ke sekolah-sekolah yang berkualitas. Yang kedua yaitu pembentukan sikap dan komitmen guru melalui tausiah atau saling mengingatkan, baik antara guru dengan guru maupun unsur pimpinan dengan guru. Dan yang terakhir yaitu pemberian imbalan kepada guru sesuai haknya dan mendukung fasilitas pembelajaran yang dibutuhkan dalam mengajar. Baik, tahap yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan atau controlling merupakan fungsi manajemen yang sangat penting dalam pelaksanaan program di sekolah. Karena semua fungsi terdahulu baik perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan tidak akan berjalan secara efektif tanpa disertai fungsi pengawasan.
Nah, setiap pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia, Kepala Sekolah dari SD Negeri Sengon 1 bersama komite melakukan pengawasan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan melihat proses pelaksanaan kegiatan di lapangan, sedangkan pengawasan secara tidak langsung dengan melalui laporan panitia pelaksana kegiatan. Baik, yang selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulan dari apa yang sudah saya paparkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu perencanaan program pengembangan sumber daya manusia guru dilakukan pada awal tahun ajaran baru melalui kegiatan workshop. Strategi pengembangan guru dengan menggunakan pendekatan make approach, yaitu pendekatan dan pelatihan. Yang kedua, pengorganisasian dalam program pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan membentuk kepanitiaan dan pembagian tugas serta tanggung jawab terhadap pelaksanaan program. Yang ketiga, pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia guru telah berjalan sesuai dengan rencana. Dan yang keempat, pengawasan dalam pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh unsur sekolah bersama dengan komite secara langsung di lapangan maupun tidak langsung melalui laporan panitia pelaksana kegiatan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.